I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana nih hari ini? Masih tetap semangat kan ya puasanya? Dan tetap semangat juga dalam beraktivitas. Dan kebetulan ini adalah sahur kedua ya teman-teman. Jadi puasa kedua juga. Ini aku mau buat bakwan sayur untuk menu tambahan sahur kali ini. Kalau misalnya lauknya masih ada opor ayam kemarin dan masih enak kok. Jadi untuk tambahannya aku buat bakwan aja. Yang pastinya simple banget untuk dimasak karena tinggal potong-potong aja sayurannya. Ada wortel, aku pakai kol juga, kemudian ada daun bawang, dan setelah itu aku tambahkan tepung terigu. Tepung terigunya itu tepung terigu yang kemasan gitu teman-teman. Jadi udah langsung ada rasanya, sudah enak aja nih. Tinggal diaduk-aduk aja, kemudian langsung digoreng. Pokoknya lidah orang Indonesia banget, suka banget nih aku sama gorengan. Kalau misalnya beli kan memang praktis ya, tapi karena memang ada bahan-bahannya juga ya udah sekalian aja aku buat. Dan ini juga waktu sahur, nggak mungkin juga ada orang yang jualan gorengan pagi-pagi buta kayak gini gitu ya. Untungnya memang praktis banget ya buatnya, tinggal pakai tambahan tepung kemasan aja itu udah enak banget sih menurut aku. Dan kebetulan stok bahan makanan pun juga sama sekali di kulkas tuh udah kosong banget. Aku belum belanja lagi. Karena yang tersisa cuma ada wortel, kemudian kol, ya udah tanpa pikir panjang, dan aku juga punya bumbu kemasan praktisnya, ya udah aku buat. Simple banget ya teman-teman. Pokoknya sahur kali ini nggak dibikin ribet, yang terpenting adalah niat puasanya. Doaku juga semoga teman-teman tetap semangat puasanya dan aku juga diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa meskipun aku sedang mengandung. Alhamdulillah sekali aku antusias banget nih teman-teman menyambut Ramadan, kemudian puasa, menyiapkan menu sahur, kemudian menyiapkan menu buka puasa. Dan seperti biasa aku tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dan aku senang banget melakukannya. Dan ini alhamdulillah bakwannya sudah matang, aku lanjut untuk makan sahur bareng sama suami. Biasanya memang gitu ya teman-teman, kalau misalnya sahur aku lebih suka banget untuk makan di ruang tamu sambil nonton TV. Dan kebetulan ini Gifran sama sekali nggak bangun, mungkin karena kecapean banget seharian udah main kayak gitu ya sama aku, jadi lelap tidurnya. Kalau misalnya puasa pertama kemarin dia ikutan sahur, tapi kali ini dia nggak bangun sama sekali nih. Setelah makan sahurnya sudah selesai, aku lanjut untuk ngemil nih bakwan sayur yang sudah aku buat. Alhamdulillah nikmat dan pastinya enak, berkah banget untuk sahur kali ini. Apapun makanannya, bismillahirrahmanirrahim, semoga puasanya kuat dan juga lancar. Dan untuk tambahannya aku nggak lupa untuk minum susu ibu hamil, tapi aku minum yang kemasan aja karena lebih praktis. Dan kalau misalnya asupan makanannya sudah terpenuhi dan baik menurut aku gitu ya, dan aku yakin insya Allah aku bisa melaksanakan puasa dan mudah-mudahan bisa sampai puasanya selesai gitu ya, sampai 30 hari. Semoga saja teman-teman juga diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa tahun ini. Karena buat aku sayang banget ya kalau misalnya aku tidak melaksanakan ibadah puasa, karena puasa itu kan setahun sekali. Jadi diberikan kesempatan untuk puasa, kalau misalnya kita diberikan kesehatan, kemudian kemudahan, insya Allah Allah juga akan menjaga kita. Gak ada alasan gak puasa kalau misalnya tubuh juga baik, sehat gitu ya. Karena aku yakin sekali puasa itu malah menyehatkan tubuh. Setelah makan sahur selesai, kemudian ini aku lanjut untuk nonton TV bareng sama suami sambil nunggu imsak, kemudian azan subuh. Pokoknya usahakan sekali ya teman-teman, aku pun begitu. Setelah sholat subuh aku nggak tidur lagi, aku lanjut untuk beraktivitas. Dan ini setelah sholat subuh suami aku langsung bantuin aku nih untuk cuci piring. Nggak hanya Ramadan aja, tapi suami aku memang selalu gitu bantu aku, jadi kita bagi tugas nih. Dan kebetulan ini hari Senin, kemudian suami aku juga harus kerja, jadi aku mempersiapkan untuk pakaiannya, aku gosok pakaiannya suami. Dan setelah suami berangkat kerja, ini aku lanjut beraktivitas. Aku cuci pakaian yang memang sudah numpuk banget dari kemarin. Karena pakaian di jemuran itu beberapa hari kemarin ya, sama sekali nggak kering karena hujan terus nih. Jadinya harus nunggu dulu pakaiannya kering yang di jemuran, baru aku bisa cuci lagi. Dan ini aku lagi angkatin pakaian-pakaian yang sudah kering, alhamdulillah banget ya, akhirnya kering juga. Jadi bisa nyuci deh hari ini.
Walaupun puasa, nggak ada alasan untuk males-malesan tidur-tiduran aja di rumah. Tetap beraktivitas seperti biasa ya teman-teman. Yuk semangat yuk kerja dan melakukan aktivitas seperti biasa supaya pekerjaan rumah juga selesai dan nggak numpuk. Tapi kalau misalnya nih badan dirasa nggak enak, kemudian juga takut mengganggu puasanya, nggak apa-apa istirahat sebentar. Tapi jangan lama-lama istirahatnya. Kalau misalnya badan udah enakan, bolehlah beraktivitas lagi. Karena nggak baik juga ya kalau misalnya puasa seharian full itu cuma tiduran, cuma main handphone aja. Itu nggak baik banget. Dan kalau misalnya puasa itu kan menambah pahala juga ya. Kalau misalnya beraktivitas, mengurus rumah itu termasuk pahala, kemudian ditingkatkan lagi ibadahnya. Dan ini pun adalah termasuk doa yang aku panjatkan setiap hari. Semoga aku selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam beraktivitas. Meskipun sedang puasa, tetap semangat ibadahnya, tetap semangat untuk melakukan aktivitas apapun itu. Jadi, sama-sama yuk untuk melakukan hal terbaik selama Ramadan kali ini. Saling mengingatkan, kemudian saling support, insya Allah itu juga salah satu pahala. Dan semoga video-videoku selalu bisa menginspirasi teman-teman semua untuk bisa melakukan hal terbaik dalam melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Yuk, jangan malas-malas, tetap semangat. Nah, kali ini aku masih melanjutkan aktivitas dan ini siang hari ya teman-teman. Seperti yang kalian bisa lihat, ini menjelang asar sih sebenarnya. Dan ini aku ditemenin sama Gifran. Seperti biasa, aku bersih-bersih bareng dia. Karena suami aku lagi kerja, ya kalau misalnya dia nggak bareng sama aku, sama siapa lagi? Dan seperti yang sudah aku bilang, kalau misalnya beberapa hari kemarin hujan deras, kemudian teras juga udah kotor banget, makanya aku langsung bersihkan karena aku nggak betah banget nih ngelihatnya. Memang kalau misalnya untuk bersihin teras kayak gini ya, itu capek banget, lumayan pegel karena memang harus gosok, jongkok gitu ya, untuk gosok-gosokin lantainya. Kalau misalnya aku pribadi nih, aku lebih suka untuk sikat-sikatin supaya lebih bersih. Dan memang ini juga lagi puasa, tengah hari bolong gitu ya, panasnya lumayan terik banget, tapi aku tetap semangat karena kebetulan juga badan aku lagi enak, jadi nggak apa-apa. Yang terpenting adalah ketika sudah dibersihkan, pastinya teras juga bersih dan enak banget nih dilihatnya. Dan alhamdulillah ini adalah puasa kedua ya. Dan alhamdulillah puasa kedua ini aku sama sekali juga gak ngerasa capek, kemudian haus ataupun lapar. Mungkin karena sudah niat juga ya. Dan yang pastinya ini aku lakukan karena memang aku benar-benar melakukannya ikhlas. Dan insya Allah melindungi aku dan juga bayiku. Semoga saja ya teman-teman doakan aku. Dan aku juga doakan teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, baik-baik saja. Dan aku yakin sekali apapun yang kita lakukan, selagi kita melakukannya dengan ikhlas, insya Allah jaga kita. Dan setelah selesai beresin teras, kemudian ini aku langsung mandiin anak aku karena tadi Gifran juga ikutan main air ya. Jadi semua bajunya basah dan kemudian langsung aja nih aku mandiin karena ini juga waktunya sudah sore. Ya udah sekalian aja mandi sore. Dan seperti biasa kalau misalnya habis mandi, Gifran itu selalu minta susu. Dan kebetulan banget semalam itu susunya Gifran tuh pas banget habis. Tapi alhamdulillahnya sebelum suami aku berangkat kerja, suami aku sempetin dulu nih untuk beli susu buat Gifran. Jadi aku gak repot nih ketika anak aku minta susu, karena Gifran tuh doyan banget yang namanya minum susu. Dan beginilah teman-teman, seperti biasa setiap harinya kondisi ruang tamu selalu berantakan. Dan ini aku tinggal sholat asar kemudian ngaji, tiba-tiba ruang tamu yang tadinya sudah aku bersihkan juga teman-teman, ternyata berantakan lagi. Ya maklum lah ya namanya anak-anak, tapi kali ini aku mau langsung bersihkan dan aku rapikan lagi karena sebentar lagi papanya juga pulang, kemudian aku harus mempersiapkan untuk menu buka puasa. Dan kalau misalnya merapikan ruangan ini atau ruang tamu ini gitu ya, kalau misalnya berantakan itu bisa berkali-kali sih aku merapikannya. Kadang kalau misalnya pagi berantakan, aku rapikan lagi. Kalau misalnya siang berantakan, aku rapikan lagi. Dan ini sore berantakan lagi, aku rapikan lagi. Begitu aja sih teman-teman setiap harinya. Kalau misalnya berantakan, ya udah aku rapikan lagi. Sebenarnya kalau Gifran aku temenin mainnya gitu ya, nggak akan seberantakan ini. Tapi kalau misalnya aku lagi tinggal masak, atau misalnya kayak tadi nih, aku lagi sholat kemudian ngajinya lama, ya udah dia main sendiri, akhirnya berantakan semuanya karena nggak ditemenin. Tapi kalau misalnya ditemenin sama aku, biasanya sih enggak. Biasanya aku temenin baca buku atau cerita, dia tuh suka banget. Jadi sebenarnya kalau misalnya anak tuh berantakin mainan, kayaknya caper banget deh. Pengen ditemenin sama orang tuanya, ditemenin ngobrol, ditemenin main bareng. Jadi kalau misalnya main sendiri, ya itu dia suka aja buang-buang mainannya, meskipun mainannya sama sekali nggak dimainin. Dan seperti biasa juga kalau misalnya sesudah aku merapikan mainan Gifran, aku langsung sapu supaya lebih bersih ruang tamunya. Dan setelah selesai untuk bersihin ruang tamu, kali ini aku mau lanjut untuk jemurin pakaian yang tadi sudah aku cuci di mesin cuci ya. Dan ini baru sebagian aja pakaian yang dicuci, karena masih banyak pakaian kotor lainnya yang numpuk dan nunggu untuk dicuci. Tapi ini dicicil dulu ya, karena memang ukuran tabungnya itu nggak muat kalau misalnya harus mencuci semua pakaian kotornya. Pokoknya tidak hari ya tanpa cucian kotor,
karena setiap harinya pasti ada aja pakaian yang kotor dan harus dicuci. Tapi kalau misalnya bener-bener gak sempet dicuci, kayak misalnya beberapa hari kemarin itu hujan terus kemudian pakaian di jemuran sama sekali gak kering, ya udah akhirnya harus tunggu pakaian di jemuran itu kering dulu, baru pakaian kotornya dicuci. Makanya kali ini cucian kotornya numpuk banget, tapi gak apa-apa sih, untungnya ada mesin cuci, jadi lebih mudah aja ya. Alhamdulillah dan bersyukur karena kita hidup di zaman yang modern banget. Semuanya tuh serba canggih, semuanya serba gampang banget sekarang. Jadi bisa meringankan pekerjaan kita juga. Setelah cucian pertama sudah selesai aku jemur, kali ini aku mau lanjut untuk mencuci pakaian yang kedua. Masih banyak banget nih pakaiannya dan PR lagi harus jemur. Dan untuk aktivitas selanjutnya, kali ini aku lanjut untuk cuci-cuci semua perlengkapan, cuci piring, cuci gelas, kemudian aku juga mau lanjut untuk masak nasi. Pekerjaan di rumah, pekerjaan sebagai seorang ibu rumah tangga itu memang gak ada habisnya ya, dan pekerjaannya itu selalu itu lagi. Sama aja sih sebenarnya kalau misalnya sebagai wanita karir, kerja kantoran juga sama aja sih pekerjaannya. Kerjaannya itu pasti yang dilakukan itu lagi. Setelah selesai semua cuci-cucinya, kali ini aku mau lanjut masak nasi untuk persiapan buka puasa. Dan gak lupa juga kalau misalnya setiap mau buka puasa, aku pastikan selalu ada teh di meja makan. Ini aku siapkan teh karena kalau misalnya setiap buka puasa pasti enak banget ya kalau misalnya sehabis minum air putih kemudian minum yang hangat-hangat. Pasti enak banget dan nikmat sekali. Dan untuk menu buka puasa kali ini aku siapkan aja menu yang sederhana karena memang di kulkas stok makanannya juga kosong dan belum belanja lagi. Makanya di sini aku mau masak yang sederhana, menu andalan yaitu sop. Aku campurkan pakai bakso, kemudian ada juga kol, wortel dan juga sosis. Dan untuk menu tambahan lainnya aku mau buat bihun goreng. Karena Gifran suka banget sama bihun goreng, makanya sekalian aku buat bihun goreng. Aku campurkan telur, itu aja sih sudah cukup. Untuk proses masaknya tadi nggak sempat banget ya aku videoin karena memang Gifran rewel. Kemudian tadi suami aku juga sudah pulang. Ini suami aku bawa gorengan, kemudian ada bacang juga. Katanya nggak ada lontong, jadi untuk gantinya ya udah beli bacang. Menu yang sangat sederhana sekali, nggak neko-neko, apa adanya kayak gitu ya. Alhamdulillah bersyukur masih diberi kesempatan untuk buka bersama bareng sama keluarga. Alhamdulillah sekali akhirnya sudah buka puasa dan ini aku lagi makan bareng sama anak aku. Nggak mau kalah ya, pokoknya Gifran itu selalu pengen nemenin mamanya makan sama papahnya makan. Terima kasih sudah ikutin kegiatan aku kali ini. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.